Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran Al-Islam. Semoga anak-anakku kelas 6 kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu di pertemuan yang kalau tidak salah yang ke-6 di video kali ini. Kita akan belajar tentang Al-Islam ya, yaitu fikih ibadah. Dan nantinya kita akan belajar tentang materi-materi tentang ibadah. Dan tema atau judul pada materi kali ini yang kita pelajari adalah bersuci dari hadas besar. Anak-anakku semuanya, adakah kalian yang sudah pernah melaksanakan mandi wajib? Tentunya pasti sudah ada, karena kalau Ananda sudah dewasa pasti pernah melakukan mandi wajib, terutama yang perempuan yang kalau dia sudah datang bulan atau haid pasti dia sudah pernah melakukan mandi wajib. Apa kaitannya mandi wajib dengan hadas besar? Kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Sebelumnya mari kita awali bersama dengan baca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang pertama kita harus mengetahui tentang dalil atau perintah bersuci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Di sini adalah perintah sekaligus juga informasi buat kita bahwa Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Bersuci dari apa? Tentunya bersuci dari najis, bersuci dari hadas. Yang kita pelajari hari ini adalah hadas. Apa itu hadas? Ini kita lihat. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seorang karena melakukan atau datangnya sesuatu sehingga terhalang baginya melakukan ibadah. Ketika ada sebuah ibadah yang dia disyaratkan untuk suci, maka ketika tidak bisa berarti kita dalam keadaan hadas. Contohnya seperti sholat, kita harus suci, tawaf dan ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci. Bisa ulangi sekali lagi, hadas adalah keadaan tidak suci karena ada sesuatu. Oke. Karena hadas ini ada beberapa larangan. Ketika seorang itu berhadas ada beberapa larangan, terutama untuk hadas besar ya. Yang pertama kita lihat ada ketika orang sedang berhadas itu dilarang sholat, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian haji ini sedang berhadas besar, maka ketika salah satu rukunnya adalah tawaf, maka tidak diperbolehkan tawaf ketika dalam keadaan berhadas. Kemudian juga masuk masjid ini juga dilarang bagi orang-orang yang dia sedang dalam keadaan hadas. Tapi ini khusus untuk hadas besar. Karena ada juga ibadah yang hanya mensyaratkan hadas suci dari hadas kecil, ada juga yang betul-betul mensyaratkan harus suci dari hadas besar. Contohnya puasa. Orang yang kentut tetap wajib puasa. Orang yang sedang puasa kentut tidak batal. Tetapi ketika dia puasa kemudian dia berhadas besar, contohnya haid, maka puasanya batal, puasanya harus dihentikan. Nanti digantikan di waktu yang lain. Memegang mushaf, memegang Al-Quran
Ini Al-Quran Al-Quran ya, itu menurut pendapat ulama tidak diperbolehkan, walaupun ada beberapa perbedaan pendapat. Tapi yang paling utama adalah ketika kita sedang berhadas besar, ini terutama hadas besar nggih, kalian dilarang memegang mushaf Al-Quran, memegang buku Al-Quran atau kitab Al-Qurannya. Bagaimana kalau membacanya? Kalau membacanya masih diperbolehkan. Kalau hafalan pun tahfidz boleh, silakan kalian menghafal walaupun saat kalian dalam keadaan hadas besar. Hadas besar ini hadas ini sudah ya, untuk pengertiannya adalah keadaan tidak suci. Sekarang ke macam-macam hadas. Ada dua macam hadas. Yang pertama adalah hadas kecil, yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil adalah kondisi seseorang yang tidak dalam keadaan wudhu. Jadi ketika ada seorang yang dia kemudian tidak wudhu, kemudian dia telah kentut atau buang air besar atau buang air kecil, berarti dia dalam keadaan hadas kecil. Sehingga cara bersucinya agar bisa menghilangkan hadas kecil ini, agar suci lagi, adalah dengan cara berwudu. Atau kalau tidak ada air, bisa menggunakan atau bisa dengan cara tayamum, menggunakan debu. Itu hadas kecil. Kemudian ini contoh hadas kecil ya. Hadas kecil contohnya adalah kentut. Ini ketika kalian sudah wudhu kentut, maka hadas kecil. Ataupun kentut belum wudhu, ya hadas kecil, masih hadas kecil. Buang air besar atau buang air kecil ataupun selain ini yang membatalkan wudhu. Berikutnya adalah hadas besar. Yang ini kita nggak pelajari di semester 1 ini kelas 6. Yang kita fokuskan adalah hadas besar, karena di ini sudah kita pelajari di kelas sebelumnya yang hadas kecil. Hadas besar adalah kondisi seseorang dalam keadaan junub. Junub itu apa? Junub itu artinya keadaan yang mengharuskan untuk mandi wajib. Sesuatu yang mengharuskan harus mandi wajib, maka itu sudah hadas besar. Mandi wajib itu apa? Nah, nanti kita akan pelajari prosesnya nanti setelah materi setelah ini materi setelah ini, nanti materi ke-7 insyaallah. Jadi mandi wajib adalah mandi yang digunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan dari hadas besar. Apa contoh dari hadas besar atau yang menjadikan seorang dalam keadaan junub? Ada 4. Ini mohon maaf, kita belajar materinya memang sudah lebih fokus ke, ya ini agak nyerempet ke kedewasaan ya, karena memang kita sudah dewasa, kalian sudah dewasa dan harus paham ini, karena ini akan menjadi penting buat kalian ketika kalian beribadah. Jangan sampai kalian beribadah tetapi tertolak, sholat kalian tertolak atau ibadah kalian tertolak karena ternyata tidak suci. Padahal ibadah-ibadah tertentu itu harus suci. Sholat tanpa wudhu pasti tidak akan sah. Sholat tapi ternyata dia dalam keadaan hadas besar, ya jelas ditolak. Artinya berarti sholat kalian tidak diterima. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama contoh hadas besar adalah keluar air mani. Ini adalah khusus bagi laki-laki. Kemudian yang kedua adalah haid. Ini bagi perempuan, atau datang bulan atau menstruasi. Ini juga terjadi pada perempuan, orang tua, ibu-ibu. Kemudian nifas. Nifas khusus bagi ibu-ibu yang melahirkan. Kemudian yang terakhir adalah jima. Oke, Ustaz akan jelaskan sedikit saja dari masing-masing contoh hadas besar sebagai nanti informasi awal. Nanti kalau ada yang masih belum paham, bisa bertanya ke Mr. Lubab atau bisa bertanya kepada orang tua. Yang pertama adalah keluar air mani. Keluar air mani dialami oleh laki-laki dan sebagai tanda balik atau kedewasaan bagi seorang laki-laki. Balik ini adalah di mana seseorang sudah diwajibkan betul,
sudah mendapatkan kewajiban dari Allah yang harus dikerjakan. Ketika sudah balik ini, tanda balik ini, ketika ada seorang laki-laki yang dia keluar air mani, maka dia sudah balik, maka wajib baginya, tidak boleh tidak, melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah disyariatkan. Contohnya sholat 5 waktu, maka wajib ini harus, tidak boleh bolong-bolong. Puasa Ramadan, kalau dulu yang kelas 1, kelas 2, ketika puasa Ramadan tidak bisa, tidak apa-apa, batal nggak apa-apa. Tapi kalau sudah balik seperti yang tadi ini, tanda keluar air mani, maka dia harus menggantikan di lain hari. Dan keluar air mani ini biasanya terjadi oleh anak laki-laki saat sedang bermimpi. Saat kalian tidur, ini sering bagi laki-laki ya. Kalau kalian pernah tidur kemudian bangun-bangun kalian basah, artinya celana kalian basah tapi bukan ngompol, itu artinya berarti kalian ini basah atau disebut ihtilam. Berarti kalian nanti bangun langsung segera mandi wajib, ya. Itu disebut dalam istilah Arabnya adalah istilahnya ihtilam. Yang kelas 6 bisa yakin ada beberapa yang sudah atau juga ada yang belum. Bagi yang sudah segera nanti berarti kalian sudah balik dewasa, jangan sampai kalian meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian haid adalah darah kotor yang keluar dari seorang wanita setiap bulannya, biasanya lama waktunya adalah 1 minggu. Ini perempuan kalian yang kelas 6 bisa lihat sudah banyak yang sudah haid karena sering tidak sholat di sini karena memang haid tidak boleh sholat. Tadi kalau sedang berhadas besar dilarang sholat. Haid ini adalah tanda balik bagi anak perempuan. Bagi yang sudah haid, sudah balik tadi, maka ketika dia sudah selesai haidnya, maka wajib sholat, harus sholat terus 5 waktu, tidak boleh bolong. Yang ada yang sudah dulu di kelas 5, ada yang sudah di kelas 6, ada juga yang kelas 6 belum, bisa jadi nanti di SMP, karena waktu balik itu setiap orang beda-beda, bagi laki-laki maupun perempuan beda-beda. Kemudian nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita karena melahirkan. Ketika ibu kalian melahirkan, biasanya dibarengi dengan keluar darah, dan itu disebut darah nifas, dan lamanya biasanya 40 hari lah. Ketika nifas ini, darah keluar ini, maka seorang ibu tidak boleh sholat karena dirinya sedang berhadas besar. Kemudian jima, apa itu jima? Adalah hubungan badan antara suami dan istri. Oke, ini adalah 4 contoh hadas besar. Jadi ketika orang yang mengalami 4 ini, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia dalam keadaan hadas besar. Selanjutnya, setelah hadas besar ini, maka wajib baginya segera untuk mandi. Namanya mandi wajib. Mandinya tentunya tidak sama seperti kalian mandi seperti biasa mandi di pagi hari atau sore hari. Tentunya ada tata cara khusus untuk mandi wajib ini. Untuk mandi wajib ini, insya Allah nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian bisa memahaminya. Sekali lagi, kalau ada yang belum paham bisa tanyakan langsung ke Mr. Bubab atau bisa kalian tanya ke orang tua kalian. Terima kasih. Mari kita hidup bersama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.